Oke, sekarang kita lanjutkan dengan namanya jaringan neural atau jaringan saraf ya. Neural network. Ya. Jadi neural network ini adalah sistem artificial intelligence yang memakai analogi dari saraf manusia ya. Jadi neural itu saraf artinya, network itu artinya jaringan ya. Jadi part pertama ini kita akan bahas dulu tentang apa itu neural network ya. Jadi neural network itu nanti kita akan memiliki banyak input umpamanya ya. Jadi ini input kita ya. Jadi ini input. Oke. Jadi itu input kita. Terus nanti dia akan memiliki di dalamnya ini neural ya. Syaraf-syarafnya ya. Ini sebenarnya kita punya jadi banyak lapisan, umpamanya kita contoh 2 lapisan saja. Umpamanya outputnya ini outputnya ya. Outputnya umpamanya 2. Ya. Nah, nanti jadi setiap neural ini nanti akan terkoneksi dengan inputnya ini. Seperti itu ya. Jadi ada koneksi seperti itu. Ini ada ke sini koneksinya. Ini juga ya. Ini juga sama. Ya, dan seterusnya ya. Jadi ini cuma ilustrasi saja. Seperti itu. Ya. Terus neural ini nanti punya output dan outputnya ini juga nanti terkonek ke yang berikutnya. Ya. Begitu juga yang ini dengan yang neural yang ini. Ya, dengan syaraf yang ini, dengan juga syaraf yang ini. Oke. Nanti terakhir dia akan koneksi ke outputnya seperti itu. Ini juga sama. Ya. Nah, setiap garis ini nanti akan ada namanya beban, ada weight ya. Di sini nanti ada pokoknya sini W1, sini W2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sini juga ada W beratnya, bebannya ya. Beban ini adalah faktor pengalih ya. Nanti jadi sinyalnya ini dikalikan dengan W1 masuk ke sini. Nah, di sini ini masukkan kalikan dengan pemberatnya ini masuk ke sini dan seterusnya ya. Nanti ditambahin semuanya. Di sini juga demikian. Sinyal ini dikalikan pengalih sini jadi berapa? Ditambah sinyal ini dikali pengalinya dan seterusnya. Ya. Nanti di sini juga sama. Jadi nanti ini mengeluarkan sinyal dikalikan dengan pengalihnya, hasilnya di sini ditambahin dengan ini kali pengalih dan seterusnya. Ya. Demikian juga nanti kita dapat outputnya. Ya. Nah, nanti sistemnya ini kita akan training dengan data kita. Ya. Umpamanya inputnya kita sesuatu ya, kita kasih input tertentu, kita ekspektasi outputnya apa. Ya. Umpamanya inputnya di sini 1 0 1 0 1 gitu ya. Kita ekspektasi di sini harusnya inputnya ini 1 1 umpamanya. Ya. Jadi kita harus set nanti bebannya ini ya, weight-nya ini W1, W2 dan seterusnya di sini juga ya. Kita harus ubah bebannya sehingga dia akan nanti menghasilkan nilai ini ya, atau setidaknya mendekati nilai ini. Oke, umpamanya nanti kita punya data baru, nanti kita juga lihat weight-nya sebelumnya, apakah dia menghasilkan output yang sesuai. Kalau tidak, kita ubah lagi setiap weight-nya ini. Oke, jadi semakin banyak kita punya data dan output ya, input dan output, nanti dia akan menyesuaikan nilai W-nya ini atau bebannya ini, faktor pengalihnya di sini. Sedemikian rupa nanti hasilnya akan menjadi sistemnya menjadi smart ya. Jadi nanti kalau punya input yang baru, nanti dia akan menghasilkan output yang sesuai. Ya, jadi ini bisa dipakai di sistem baca sistem ya. Jadi contoh yang paling sederhana umpamanya sistem pembacaan tulisan tangan umpamanya ya. Jadi tulisan tangan contohnya
Jadi kita punya square nih ya. Di dalam square ini kita tulis umpamanya 1, ini orang tulis 1 ada seperti ini, ada orang tulis 1 seperti ini, ada orang tulis 1 seperti ini aja, lurus ya. Nah, nanti ini adalah inputnya. Inputnya itu umpamanya data dari gambar ini ya. Data gambar ini biasanya di pixel di sini nilainya berapa, pixel di sini nilainya berapa, dan seterusnya ya. Jadi ini jadi input ya. Nanti kita ekspektasi outputnya apa? Umpamanya nanti outputnya di sini ya. Jadi kita masukkan banyak data di sini, kita nanti sesuaikan nilai W-nya ini ya, atau bebannya ini, bebannya di sini kita sesuaikan, bebannya di sini kita sesuaikan, sehingga nanti dia selalu menghasilkan di sini nilainya 1 untuk setiap output ini. Umpamanya seperti itu. Nanti kalau ada orang mengasih input baru, umpamanya ini input baru, nanti umpamanya inputnya bentuknya seperti ini, ya, nanti dia akan tidak menyala di sini, ya. Kalau ada inputnya di sini seperti ini bentuknya, nanti berdasarkan weight-nya ini dia tidak nyala di sini. Oke, jadi sistem kita sudah mengenali angka 1 umpamanya. Oke, jadi itu adalah dasar dari jaringan saraf ya. Jadi intinya adalah kita punya input sekian banyak, kita punya faktor pengalinya ya, bebannya ini. Kita juga punya bebannya ini. Nah, ini namanya hidden layer ya, lapisan tersembunyi. Lapisan tersembunyi. Jadi ini juga sama ya, ini juga lapisan tersembunyi di dalamnya ya. Jadi bisa ada beberapa lapisan yang membuat sistem kita semakin canggih ya, atau semakin smart ya. Jadi inputnya, ini outputnya, terus ada hidden layer di dalamnya. Dan tugas kita adalah sebetulnya mencari nilai bebannya ini, WW ini ya, sehingga nanti kita dapatkan sistem yang smart. Oke. Nah, nanti umpamanya setelah kita training sistemnya ada beberapa yang W-nya itu 0 ya. Sehingga nanti kita bisa lihat nanti umpamanya di sininya 0 ya. Nanti koneksi ini sinapsis biasanya namanya ya. Sinapsis ini hilang ya karena faktor pengalian 0. Nanti sistem saraf kita jadi tidak semua saling sambung ya, tapi ini ada putus dan seterusnya. Oke. Nah, ini sebetulnya nanti kita akan banyak memakai yang teknik yang kita bahas sebelumnya ya, namanya steepest descent ya, atau intinya adalah kita mencari nilai yang betul ya. Nanti kita buat error ya, jadi ini performance semuanya ya, namanya performance ya, atau penampilannya ya, atau bagaimana dia hasil outputnya ya. Nanti kita definisikan umpamanya setengah, ini umpamanya outputnya Z ya, setengah D dikurangi Z ya, ini vektor nanti ya, dimana D adalah hasil yang diharapkan ya, hasil yang diharapkan Z adalah output yang kita hasilkan dari sistem kita ya. Nanti umpamanya hasilnya jauh berbeda, error, jadi ini nilainya akan besar ya. Jadi kita akan berusaha meminimalisasi, ini kuadratnya di sini ya, meminimalisasi nilai ini ya, nilai jadi ini adalah data yang diharapkan dan dengan data yang ditampilkan. Jadi kalau errornya kecil ya, berarti sistem kita bagus. Jadi intinya adalah dengan variabel W1, W2 dan seterusnya, dan di sini ada banyak sekali, dan ini ada banyak sekali ya. Kita ingin meminimalisasi ini. Jadi ini kayak masalah problem kalkulus ya. Jadi yang kita akan pakai nanti steepest descent ya. Jadi di video yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk itu video yang pertama. Untuk yang video yang berikutnya kita akan membahas teknikalnya ya. Gimana sih sebenarnya cara kita melakukan perhitungan dalam neural network atau jaringan saraf. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya.